Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Apa yang dimaksud adaptasi? Adakah yang tahu? Ya, benar. Adaptasi yaitu proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan adaptasi pada tumbuhan yaitu kemampuan khusus pada tumbuhan yang memungkinkannya hidup dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan tertentu. Adaptasi pada tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesiesnya di muka bumi. Sehingga alasan tumbuhan harus beradaptasi adalah agar tumbuhan tetap bertahan hidup dalam segala kondisi. Berdasarkan jenis perubahannya, adaptasi tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Mari kita bahas satu persatu. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dengan perubahan bentuk atau bagian pada tubuhnya. Adaptasi morfologi dibagi menjadi yang pertama xerofit. Xerofit adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Adaptasi xerofit dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air dan mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air. Contohnya pada tumbuhan kaktus. Duri pada kaktus itu merupakan daun yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah hidrofit. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau bahkan terendam air secara terus-menerus. Tumbuhan hidrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam air. Contohnya yaitu pada tumbuhan teratai. Yang ketiga adalah higrofit. Higrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Tumbuhan higrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan memiliki daun yang besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Contohnya yaitu pada tumbuhan paku. Jenis adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini menyangkut fungsi organ tubuh makhluk hidup serta melibatkan zat-zat tertentu untuk membantu proses metabolisme. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan yaitu pada tumbuhan kantong semar. Kantong semar berbentuk seperti guci. Nah, di situ serangga yang hinggap di tepi kantong semar akan tergelincir dan terperangkap cairan yang ada di dalam kantong. Nah, cairan ini berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya dapat diserap. Contoh kedua yaitu pada bunga. Bau khas pada bunga mengundang serangga untuk membantu proses penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Selanjutnya adalah pada bunga Rafflesia yang mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatanginya. Dengan demikian, serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia akan menjadi makanannya. Jenis adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Contoh adaptasi tingkah laku yaitu pada tumbuhan putri malu. Putri malu akan mengatupkan atau menguncupkan daunnya ketika terkena rangsangan atau ketika disentuh.
Contoh selanjutnya yaitu pada pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati, mahoni, gedondong, sengon, petai, randu, bunga flamboyan akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya adalah pada tumbuhan jagung. Pada jagung ketika siang hari dan udaranya sangat panas akan menggulungkan daunnya. Selanjutnya pada bunga matahari. Pada bunga matahari, dia akan selalu menghadap ke arah sinar matahari. Nah, anak-anak, sekian penjelasan Ibu tentang adaptasi pada tumbuhan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Bisa melalui WA maupun bertanya secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.